Okay, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you everyone? Okay, today we are going to study about English mind mapping. Okay, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dimudahkan untuk belajar bahasa Inggris bersama BPK Center. Okay, pada topik kali ini ada topik yang paling penting sekali, yaitu memahami konsep English mind mapping tentang hukum atas dan hukum bawah. Oke, perhatikan di sini ya, ada hukum atas seberisa warna biru, kemudian ada hukum bawah saya beri warna merah supaya nanti mudah membedakan. Oke, di dalam bahasa apapun ya, di dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Korea dan lain-lain semuanya, kalimat itu selalu memiliki pola ya, memiliki pola. Nah, di dalam bahasa Indonesia kita sudah belajar ya waktu SD, SMP ada namanya pola S, P, O, K. Kira-kira ingat semua nggak nih? Pola S, P, O, K. S itu siapa? Subjek, P itu apa? Predikat, O itu apa? Objek, K keterangan. Oke, perhatikan ya. Nah, siapa yang menjadi subjek biasanya? Yang saya, kamu, mereka, kita, dia, laki-laki, dia perempuan tuh posisinya selalu di subjek di sini nih ya, di paling depan. Nah, setelah subjek itu ada namanya predikat ya, kita sebut P. Nah, inilah kunci ya. Kunci Anda semua akan mahir bahasa Inggris ketika memahami konsep predikat. Oke, di dalam bahasa Inggris awasnya, di dalam bahasa Inggris itu penting sekali memahami predikat. Jadi subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, pada video kali ini Anda semua harus fokus di P nih, di P nih. Saya kasih blok apa ya, kuning dah ya. Ini paling penting nih, paling penting nih. P-nya saya gedein juga biar kelihatan apa. Kita fokusnya di P ini. Kalau Anda mahir di P, nanti akan mahir hukum-hukum lanjutannya. Oke, P itu dibagi menjadi dua hukum ya. Perhatikan ya, P itu dibagi menjadi dua hukum. Ini tidak diajarkan ya di sekolah atau di mana. Ini khusus belajar bahasa Inggris ala English Mapping yang dimiliki oleh BBK Center. Oke, P itu ada dua hukum. Pertama apa? Hukum atas. Yang kedua hukum bawah. Kenapa ada hukum atas, hukum bawah? Nanti ceritanya panjang. Yang penting pada video ini Anda semua bisa membedakan P atas, P bawah. P atas itu siapa? Kata kerja ya. Jadi ketika P, predikat ini diisi oleh kata kerja, nanti kita sebut hukum atas. Oke ya, sekali lagi. Ketika P ini diisi oleh kata kerja, maka kita hukumi hukum atas. Oke, contohnya seperti apa? Kita lihat di bawah sini. Ini contoh hukum atas, predikatnya kata kerja. Contoh nih, saya belajar bahasa Inggris di BBK. Oke, belajar itu adalah kata kerja. Pengertian kata kerja apa sih? Kita lihat kata kerja itu apa? Kegiatan, aktivitas ya. Ya. Contoh nih, saya belajar bahasa Inggris di BBK. Nah, kata-kata belajar ini kan aktivitas ya, aktivitas. Maka ini kita hukumi hukum atas. Kemudian mereka membaca buku di perpustakaan. Sama membaca itu adalah kata kerja. Maka kita namanya hukum atas. Ya, kemudian dia minum jus di restoran. Minum juga hukum atas, ya, kata kerja. Kita hukumi hukum atas. Jadi ketiga kalimat ini semua kita hukumi hukum atas. Kenapa? Karena predikatnya kata kerja. Sekali lagi, patokannya di predikat, ya, bukan di subjek, bukan di objek, bukan di K, keterangan. Sekali lagi, untuk menentukan kalimat itu hukum atas atau hukum bawah, posisinya di predikat. Sekali lagi, posisinya di mana? Di predikat. Kalau Anda sudah paham ya, cek lagi, P atas apa? Kata kerja. Ciri kata kerja apa? Ada kegiatan, ada aktivitas. Kemudian P bawah itu adalah kata benda, kata sifat, kata keterangan.
kita singkat bensiket apa? Bensiket ini benda, sifat, keterangan biar mudah ya. Oke, hukum bawah apa? Jika predikatnya kata benda, kata sifat, kata keterangan. Oke, contohnya di sini lihat. Saya subjek, predikatnya di sini saya pelajar. Pelajar itu termasuk kata benda. Kenapa? Profesi ya. Jadi kata benda apa sih? Ada profesi, ada nama ya, nama-nama benda, nama orang, nama tumbuhan, nama binatang dan lain-lain dihukumi kata benda. Kemudian saya sibuk. Sibuk itu apa? Kata sifat. Berarti dia hukum bawah. Kemudian saya di perpustakaan. Di perpustakaan adalah keterangan tempat ya, keterangan tempat. Oke, perhatikan di sini. Di sini juga ada perpustakaan. Coba nih saya kasih warna yang sedikit berbeda ya. Warna ungu ya. Perhatikan di sini. Di sini di perpustakaan. Di sini di perpustakaan. Kenapa di sini hukum atas, di sini hukum bawah? Karena untuk menentukan atas bawah itu bukan di K-nya, tapi di P-nya. Sekali lagi, jika P-nya itu keterangan tempat di perpustakaan, maka dia hukum bawah. Sementara kalimat yang di sini, P-nya itu membaca, bukan di perpustakaan. Sekali lagi, untuk menentukan hukum atas dan bawah itu siapa? Predikat. Predikat. Sama-sama di perpustakaan, tapi posisi di perpustakaan di sini adalah di keterangan. Ya, kita fokusnya di mana? Di predikat. Saya kasih warna blok kuning semua nih. Pentingnya di predikat nih, jangan dilihat unsur yang lain. Ya, di awal-awal Anda semua belajar mind mapping ya di BBK, Anda akan memilah-milah dulu nih. Kata-kata ini jenis kata kerja, apa kata benda, apa kata sifat, atau kata keterangan. Itu pertama yang harus dipahami dulu, sehingga nanti kalau membuat kalimat tidak lagi bingung jadi. Oke, saya ulangi lagi dari awal. Hukum dasar di mapping Anda semua harus memahami apa? Hukum atas dan hukum bawah. Hukum atas itu siapa? Jika kalimat ini predikatnya kata kerja. Kemudian hukum bawah apa? Jika predikatnya kata benda, kata sifat, kata keterangan. Clear kira-kira? Oke. Contoh hukum atas yang predikatnya kata kerja, nih. Ya, hukum atas predikatnya kata kerja. Saya belajar bahasa Inggris di BBK. Mereka membaca buku di perpustakaan. Dia minum jus di restoran. Oke, fokusnya di mana? Di predikat ini, ya, di predikat ya. Belajar, membaca, minum ini adalah kata kerja. Maka ketiga kalimat ini dihukumi hukum atas. Kemudian contoh hukum bawah predikatnya benda, sifat, keterangan, kita singkat apa? Bensiket apa? Kita singkat apa? Ben, kemudian apa? Si, biar mudah nih. Kemudian ket, ya bensiket. Ketika ada bensiket, benda, sifat, keterangan, posisi, awas posisinya di predikat ya, bukan di S, bukan di O, bukan di K, di predikat, maka dia dihukumi hukum bawah. Oke, contoh, saya pelajar. Pelajar adalah profesi hukum bawah. Saya sibuk. Sibuk kata sifat hukum bawah. Saya di perpustakaan. Perpustakaan keterangan tempat. Ya. Kenapa perpustakaan di sini hukum atas? Karena yang dibahas bukan K-nya, tapi yang dibahas apa? Predikatnya. Oke, bisa dipahami kira-kira? Ini adalah pembagian hukum atas, hukum bawah. Nanti kenapa ada pembagian ini? Nanti cerita lanjutannya ya, ya. Nanti seperti ini nih. Ketika Anda sudah paham hukum atas, hukum bawah, nanti imbuhan ini imbuhan penting sekali ya. Nanti ada imbuhan atas, ada imbuhan bawah. Imbuhan itu siapa? Kata-kata yang dipasang di antara S dan predikat. Di antara subjek dan predikat ada namanya imbuhan, diimbuhkan di situ nanti. Kalau kata kerja memiliki imbuhan sendiri, kalau bensiket juga memiliki imbuhan sendiri. Jika Anda tidak memahami hukum atas, hukum bawah, nanti imbuhannya jadi acak-acakan. Anda tidak bisa membedakan. Karena itu, tolong video ini ditonton beberapa kali supaya Anda memahami hukum atas dan hukum bawah. Oke, demikian saja. Semoga
bisa dipahami, dan akhirnya Anda akan memahami konsep English mapping dengan baik. Oke, thank you for today and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.